Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada saat ini. Yang terhormat yaitu dosen pengampu pada mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu Ibu Dr. Lucy Susanti MPD, dan di sini kami selaku kelompok 1 dari pengambilan keputusan sesi 107 akan melakukan presentasi dengan judul yaitu Sistem Informasi dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Mila Amelia dengan NIM 2300231. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Maulatu Vanessa dengan NIM 23002029 sebagai pemateri pertama. Saya Rahmat Oktaviani dengan NIM 2300281 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya masuk kepada topik pembahasan yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Maulatu Vanessa. Kepada Pani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan informasi, penilaian alternatif, dan penentuan pilihan akhir dalam pengambilan keputusan. Seseorang atau sekelompok orang harus mempertimbangkan berbagai faktor dan memilih tindakan yang dianggap paling tepat berdasarkan informasi yang ada. Dalam lembaga pendidikan, pengambilan keputusan merupakan bagian dari standar daya saing global. Pengambilan keputusan berpotensi melahirkan perubahan iklim pada suatu organisasi. Mengingat begitu pentingnya peran pengambilan keputusan ini, tidak jarang di beberapa sekolah menuntut keterlibatan aktif atau partisipasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, lanjut ke permasalahan. Permasalahan utama dalam pengambilan dalam manajemen pendidikan ini adalah bagaimana membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama yaitu data yang tidak terintegrasi dan tidak akurat. Yang kedua, kurangnya akses ke informasi yang relevan dan terkini. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang lambat dan tidak efisien. Serta yang terakhir yaitu kurangnya alat analisis yang memadai. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulana Vanessa. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmatul Oktaviani. Kepada Rahma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data dan informasi yang relevan, yang ketiga yaitu analisis data dan informasi, yang keempat evaluasi alternatif dan solusi, yang kelima pemilihan solusi terbaik, dan keenam implementasi dan pemantauan. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu data. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem informasi akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu bukti empiris yang diperoleh dari penelitian, laporan, atau studi kasus. Yang ketiga yaitu pengalaman.
pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman praktis dan dalam mengelola institusi pendidikan. Yang keempat yaitu intuisi, penilaian subjektif berdasarkan pemahaman mendalam tentang situasi dan konteks. Yang kelima yaitu peraturan undang-undang, keputusan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu analisis data menggunakan alat visualisasi dan pelaporan. Yang kedua yaitu simulasi dan pemodelan skenario. Yang ketiga yaitu analisis biaya dan manfaat. Yang keempat analisis risiko. Yang kelima menggunakan pengambilan keputusan kolaboratif misalnya brainstorming dan voting. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmatul Oktaviani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian dapat mencakup perubahan dalam alokasi sumber daya, penyelesaian seri kurikulum, peningkatan fasilitas, pelatihan staf, atau perubahan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya dapat melibatkan implementasi solusi yang dipilih, pemantauan hasil, dan penyesuaian jika diperlukan, di mana sistem informasi manajemen pendidikan berbasis komputer memfasilitasi proses ini dengan menyediakan alat untuk pemantauan, pelaporan, dan analisis berkelanjutan. Nah, di sini dapat kami simpulkan yaitu di mana dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis komputer, para pengambilan keputusan dapat mengakses informasi yang akurat, relevan, dan terkini, serta menggunakan alat analisis yang canggih untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan secara keseluruhan. Nah, sekian materi presentasi yang dapat kelompok 1 pengambilan keputusan dari sesi 107 sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf dan kami harap materi kami ini dapat berguna bagi yang melihat video ini dan baik yang melihat maupun mendengarkan. Dan terutama dapat berguna bagi kami selaku yang menyampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.